Hai, Sobat Interested, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Iwan dari channel Interested. Kali ini kita mau share mengenai aplikasi, kali ini kita mau share nih mengenai dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk apply ke institusi buat kamu-kamu yang ada rencana melanjutkan studi mulai tahun depan, karena tahun ajarannya sudah ada yang di Januari, Februari, Juni, Juli, Oktober, November. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Oke, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk apply. Untuk apply atau untuk mendaftar ke perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Oke, program untuk S1. Programnya untuk yang undergraduate itu terbagi ada beberapa ya teman-teman, ada S1, ada diploma, dan ada foundation. Nah, durasi studinya pun juga beda-beda. S1 ada 3 sampai 5 tahun, diploma 8 bulan sampai dengan 1 tahun, lalu foundation 1 tahun. Nah, kamu-kamu yang dari kurikulum nasional bisa masuk dulu ke diploma atau foundation. Nanti kalau dari diploma lanjutnya tahun kedua ya teman-teman. Jadi cukup 3 tahun untuk selesai S1-nya dari program diploma. Kalau foundation ini kan program pre-university teman-teman. Jadi kalian ada nambah durasi nih. Kalau S1-nya 3 tahun ditambah foundation 1 tahun, total jadi 4 tahun. Nah, untuk apply atau mendaftar ke program-program tersebut, hal pertama yang dibutuhkan adalah mengisi form aplikasi. Yang kedua, paspor atau akte lahir. Nah, seandainya kamu belum punya paspor, akte lahir bisa menjadi pengganti sementara. Lalu ada lagi dokumen lainnya, raport SMA kelas 10 sampai 12. Nah, berhubung yang kalian daftar itu adalah institusi di luar negeri, pastinya teman-teman harus translate dulu nih ke dalam bahasa Inggris. Jadi nanti dokumen tersebut dalam 2 bahasa dikirimkan ke institusi tersebut. Kalau kalian pusing untuk translate-nya, kalian tinggal kasih aja ke kami. Interested, ada jasa Swan Translator. Jadi nanti tinggal kalian hubungi kami bantu untuk translate-nya, nanti tinggal kita sertakan ke institusinya. Berikutnya adalah ijazah UAN, itu pun juga harus 2 bahasa teman-teman. Nextnya, nah ini studi di luar negeri, pastinya kalian diminta dong bukti kemampuan berbahasa Inggris kalian. Seperti IELTS Academic, TOEFL IBT, atau PTE Academic, atau internal test dari institusi tersebut. Nah, buat kamu-kamu yang memang uh, belum ambil IELTS Academic, itu bisa menyusul teman-teman. Jadi kalian bisa persiapan dulu. Kalau kalian nggak pede, bisa simulasi dulu. Nah, simulasinya di mana? Tenang, Interested itu mengadakan yang namanya preparation uh, per section. Jadi preparationnya bisa nih buat kamu-kamu yang lemahnya cuma di writing, atau speaking, atau reading, atau listening, bisa ambil salah satu. Dan simulasinya juga bisa tempat kami loh. Jadi kamu akan lebih pede pada saat nanti melakukan IELTS test yang sebenarnya. Next. Nah, ini untuk program S2. Buat kamu-kamu yang sudah selesai S1, mau lanjut S2, kurang lebih sama sih teman-teman dokumennya. Paspor atau akte lahir jika belum punya paspor. Terus yang kedua, ijazah dan transkrip S1 dalam 2 bahasa. Nah, ada IPK minimumnya nih yang diminta 3.0. Nah, beberapa institusi di Indonesia ini sudah familiar nih teman, bahwa yang namanya ijazah dan transkrip itu sudah mereka translate sekalian. Jadi kalau yang sudah nggak perlu ditranslate lagi, cukup pakai yang dari institusi kalian. Next dokumennya ada CV dan 1 sampai 2 rekomendasi letter. Nah, rekomendasi letternya dari mana nih?
kamu bisa hubungi dosen senior ataupun kepala jurusan ataupun dekan dan lain-lain. Kalau kalian sudah bekerja, bisa minta rekomendasi dari tempat kerja kalian. Nah, next ya, ada personal statement. Ada yang tahu nggak nih personal statement itu apa? Personal statement itu berisikan alasan kalian mengambil jurusan tersebut dan kenapa memilih university tersebut dan kenapa dan mau berkarir apa nantinya setelah lulus. Nah, nextnya ada lagi dokumen yang dibutuhkan. Yang biasa didengar nih ada GMAT atau GRE. Tapi tenang teman-teman, tidak semua institusi atau semua jurusan membutuhkan GMAT atau GRE. Jadi cuma jurusan-jurusan tertentu seperti MBA. Nah, lanjut requirement terakhir adalah sertifikat IELTS akademik. Yang diminta IELTS akademiknya untuk program S2 6,5 sampai dengan 75. Jadi tergantung jurusan yang kalian ambil. Nah, kalau kalian mau ambil TOEFL IBT, boleh. Nah, skornya 74 sampai 94. Serta PT akademik 52 sampai 73. Nah, kalau kalian nggak pede di TOEFL IBT-nya mesti berapa, kalian datang aja ke Interested atau telepon kita atau tanya lewat WhatsApp berapa sebenarnya berapa sebenarnya skor yang dibutuhkan di institusi tersebut kalau kalian mau ambil TOEFL IBT atau PT Academic. Karena requirement-nya suka beda-beda, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke program S3. Nah, S3 atau PhD biasanya itu dibutuhkan untuk dosen-dosen ataupun student yang mau menjadi researcher nih. Dokumennya apa? Kurang lebih sama. Tapi selain paspor atau akte lahir, yang dibutuhkan pastinya ijazah dan transkrip S1 dan S2 dalam dua bahasa. Lagi-lagi institusi kita udah terbiasa nih ngeluarin dua bahasa untuk ijazah dan transkrip. Kalian masih bisa kok pakai yang dikeluarkan oleh institusi kalian. Nextnya, karena kalian mau ambil program riset, S3 ini pastinya dibutuhkan online proposal research. Nah, outline proposal research ini nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Jadi cukup 3-5 halaman aja. Why? Karena kalian kan harus cari advisor nih di institusi tujuan. Nah, itu nggak gampang teman-teman. Jadi mereka juga banyak terima email. Dan sebaiknya kalian bikin tidak terlalu banyak outline proposal risetnya, tapi sudah termasuk apa yang kalian mau bahas di sana. Nah, nextnya adalah surat rekomendasi letter. Dan ada lagi expression of interest. Nah, ini juga harus kalian bikin. Why? Karena advisor bisa melihat ketertarikan kalian untuk ambil area-area tertentu sebagai research-nya itu dari expression of interest. Nah, nextnya CV. Jadi CV ini berisi record mengenai sekolah kalian, mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan, jurnal yang pernah kalian buat, dan lain-lain. Dan pastikan ya teman-teman kalau kalian mau ambil PhD itu sudah ada penelitian atau jurnal. Nah, yang terakhir ini IELTS yang dibutuhkan. Poinnya, skornya 6,5 sampai 7,5. Tergantung lagi-lagi area yang kamu mau riset masuk ke dalam fakulti apa. Nah, perlu dinotis ya teman-teman. IELTS ini penting banget loh. Kenapa? Karena pada saat kalian bikin proposal riset, tapi kalau bahasanya tidak sesuai atau tidak tepat, bisa jadi salah pemahaman nih dengan si advisor yang kalian cari. Dan itu kan bisa menyebabkan studi kalian terhambat. Jadi saran saya, bukan studi ya, jadi proses aplikasinya jadi terhambat. Jadi saran saya, IELTS itu harus kalian dapat dulu nih teman-teman. Nah, sebelum IELTS yang sesungguhnya itu kan berbayar 2,9 juta nih. Nah, kalau kalian nggak pede, lagi-lagi bisa menghubungi Interested untuk simulasi tes. Kalau masih nggak pede, bisa juga ikut preparation IELTS-nya di kami. Oke?
Demikian informasinya. Ayo semangat untuk studi di tahun 2021. Oke, kontak kami ada di email address di kontak@interesedu.com. Lalu telepon kami bisa dihubungi di 021 276 22623 atau mau lewat WhatsApp bisa di 0821 1951 5452 atau kalian cek website kami bisa di www.interesedu.com. Instagram kami juga ada loh di @interest.education. Alamat kami ada di Kebayoran Arket 2, Blok B17, Jalan Boulevard Bintaro, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Jadi buat kamu-kamu yang deket nih dengan kantor kami, sok atuh untuk melipir ke sini. Kita konsultasi dengan kami. Di sini ada Kak Bea, ada saya Iwan, dan ada lagi Kak Aski. Feel free untuk tanya-tanya juga lewat WA ataupun telepon ya teman-teman, atau email kalau kalian merasa masih malu ya. Oke, terima kasih atas waktu dan atas waktunya. Ditunggu ya komen dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Thank you.